kalau penelitiannya sederhana. Ada 5 hal yang ada di dalam daftar bab pendahuluan. Kemudian kalau nanti Anda misalkan melakukan penggunaan metodenya kuantitatif, Anda boleh memasukkan hipotesis ya. Nah, hipotesis ini dasarnya adalah postulat atau anggapan dasar atau asumsi. Jadi tidak mungkin orang tidak memiliki anggapan dasar, tidak memiliki postulat atau asumsi bisa merumuskan hipotesis ya. Maka asumsi, postulat atau juga anggapan dasar ini bisa kita rumuskan dari teori, dalil, hukum, kemudian juga pendapat pakar ya, sehingga kita yakin apa yang kita rumuskan dalam hipotesis itu berdasarkan suatu yang diyakini kebenarannya juga oleh orang lain begitu ya. Nah, itu yang ada di dalam hipotesis. Hipotesis pun tidak selalu dalam penelitian kuantitatif. Bisa saja ketika Anda melakukan penelitian kualitatif, Anda memang sudah punya asumsi, sudah punya anggapan dasar, sehingga Anda bisa saja merumuskan hipotesis. Hanya kalau Anda sudah merumuskan hipotesis, harus diingat, penelitian Anda dilakukan jangan untuk membuktikan hipotesis, karena ini kesimpulan sementara yang Anda buat, sehingga Anda arahkan penelitiannya agar hipotesis itu terbukti. Jadi biarkan hipotesis yang Anda sudah rumuskan, kemudian Anda melakukan penelitian berdasarkan metode yang Anda gunakan, gitu ya. Jadi jangan penelitian diarahkan untuk membenarkan hipotesis yang Anda rumuskan. Karena kan pengertian hipotesis sendiri adalah simpulan sementara. Dia bisa terjadi dan bisa juga tidak ya, bisa terbukti hasilnya dalam simpulan, bisa juga bertentangan dengan hipotesis yang Anda rumuskan gitu. Nah, itu adalah tujuan minggu lalu kita mempelajari bab pendahuluan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang tujuan. Jadi tujuan hati-hati harus dibedakan dengan manfaat. Tujuan ini adalah sesuatu yang bisa kita capai, kemudian manfaat adalah implementasi dari tujuan yang dicapai oleh peneliti atau penulis, bisa oleh peneliti untuk peneliti itu sendiri atau untuk pihak tertentu ya, masyarakat tertentu. Nah, ini adalah manfaat. Jadi ketika Anda membuat judul tujuan dan manfaat, memang di dalamnya harus betul-betul ada tujuan dan manfaatnya. Jangan Anda menggunakan judul tujuan dan manfaat, tapi di dalamnya hanya ada tujuan ya atau manfaat. Ya, jadi harus hati-hati, harus cermat membedakan mana yang merupakan tujuan, mana yang merupakan manfaat. Ya, itu yang sering salah ya di dalam bab pendahuluan ini adalah tentang tidak dapatnya penulis membedakan mana yang dimaksud dengan tujuan dan manfaat begitu. Nah, kalau penelitiannya kompleks, penelitiannya memiliki data yang sangat banyak, biasanya metode ini dilepaskan dari bab pendahuluan, jadilah dia bab tersendiri di dalam bab 3 misalnya. Nah, tapi kalau seperti Anda membuat makalah, membuat paper, itu metode akan ada di bab 1 ya, sehingga nanti metode tidak ada di bab 1 kalau dalam penelitian berupa monograf itu ya, atau penelitian yang lengkap. Nah, kemudian sistematika penulisan juga ini tentatif ya, boleh ada, boleh tidak. Tapi dengan Anda memasukkan sistematika penulisan, Anda membantu pembaca untuk memahami secara garis besar apa yang ada di dalam isi tanpa harus membuka daftar isi. Karena orang misalkan sudah langsung ke dalam bab pendahuluan, ingin tahu apa saja yang dibahas dalam itu, dia tidak perlu membuka bab isi ya. Nah, jadi maka dibuatlah sistematika penulisan. Nah, pembuatan sistematika penulisan harus hati-hati, jangan dalam bentuk perincian, tapi harus dalam bentuk pemaragrafan ya. Nah, itu yang ada di dalam bab pendahuluan. Nah, kompetensi yang ingin dicapai berikutnya adalah membuat kajian teori ya. Nah, karena ini biasanya di dalam PA diistilahkan dengan kajian teori. Nah, ini bagian dari bagian inti. Kalau kita lihat seperti ini, ya, ada pendahuluan, latar belakang dan sebagainya, kemudian pembahasan. Nah, pembahasan ini berupa data dan analisis data ya. Nah, datanya ini bisa saja kalau misalkan Anda melakukan penelitian monograf tadi ya, data ini berupa data yang berasal dari referensi atau data yang berdasarkan hasil survei. Jadi ini bisa.
bisa dalam pembahasan ini data ini bisa berupa hasil survei ya. Nah, ketika Anda menggunakan data teoritis itulah yang diistilahkan diberi judul dengan kajian teori, atau ada yang mengatakan analisis pustaka, ada yang mengatakan kajian pustaka, atau ada yang mengatakan landasan teoritis, memberi judul seperti itu ya. Nah, kemudian data yang berupa hasil survei atau data berdasarkan di luar non referensi ya, data non referensi, itulah dimasukkan ke dalam metode. Jadi bagaimana Anda memperoleh data-data tersebut, maka diungkapkanlah dengan metode ini Anda memperoleh data yang bersumber dari siapa atau dari mana, kemudian tekniknya apa, kemudian menganalisisnya itu nanti dilakukan di analisis data ya. Makanya di dalam bab pembahasan ini sering terdiri atas 3 bab kalau penelitiannya tadi kompleks saya katakan. Tapi kalau penelitiannya sederhana, biasanya ini langsung di dalam makalah misalkan ya, karena data berdasarkan literatur, jadi diungkapkan di sini adalah kajian teorinya, langsung dibahas teori-teori itu atau juga data-data yang diperoleh dari referensi di analisis data. Maka biasanya karya tulis itu hanya 4 bab ya, tapi kalau berupa monograf biasanya minimal 5 bab ya, seperti itu. Bahkan dulu sipil 6 bab ya, dipisahkan lagi antara data teori 1 bab, data berdasarkan hasil survei 1 bab, metodenya 1 bab begitu. Kemudian barulah ada pembahasan atau hasil dan pembahasan itu. Di kimia kalau melakukan eksperimennya melalui beberapa tahap, kadang-kadang ada juga yang sampai 8 bab ya. Nah, ini yang sebetulnya agak apa ya, terlalu kompleks begitu ya, sampai 8 bab suatu karya tulis. Nah, ini yang ada di bagian pembahasan, kemudian penutup ya. Nah, yang ingin saya ingatkan kembali adalah tentang ini ya, di pembahasan ini ada kompilasi data tadi sudah dikemukakan, kemudian penelitian, dan ini analisis atau data temuan. Jadi saya katakan tadi di sini bisa jadi 3 bab atau juga hanya 2 bab ya. Nah, ini tentang kajian pustaka ya. Jadi kalau saya mengambil beberapa definisi, kajian pustaka dikatakan kegiatan yang meliputi mencari, membaca, menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, ini yang dilakukan yang terdapat di dalam TA mahasiswa teknik sipil. Ya, jadi kita di dalam bab kajian pustaka ini dibedakan kajian berdasarkan laporan penelitian orang lain yang sejenis atau yang relevan dengan tulisan kita, dan kajian tentang pustaka yang memuat teori. Jadi kita menggunakannya adalah berdasarkan definisi yang pertama ya. Kemudian ada definisi lain, uraian sistematis tentang variabel penelitian yang dijelaskan dari berbagai teori, konsep, pendapat para pakar yang relevan. Nah, ini biasanya ilmu-ilmu humaniora menggunakan teknik yang kedua ini ya. Kemudian yang ketiga, kajian pustaka suatu catatan telah atau review lengkap peneliti, baik yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari sumber dan data sekunder mengenai masalah yang diteliti. Nah, ini biasanya yang dilakukan oleh mahasiswa S2, S3. Jadi bukan hanya sekedar mengungkapkan apa yang dituliskan orang lain atau apa yang terdapat dalam teori orang lain, tapi dia harus direview. Jadi diberi pendapat apakah pustaka atau teori itu benar, apakah teori itu bertentangan dengan satu teori yang lain, apakah dia setuju dengan teori itu atau dia bisa mengungkapkan kelemahan teori itu. Itulah yang dilakukan mahasiswa S3 atau S2, kadang-kadang sudah sampai seperti itu ya. Jadi mahasiswa S3 tidak sekedar hanya menggunakan teori apa atau teori mana yang relevan dengan penelitiannya kemudian diterapkan digunakan, tidak begitu. Tapi dia harus telaah dulu, dia review dulu teori-teori tersebut, sehingga dia mengetahui kelemahan, keunggulan, kekurangan, kesamaan dengan teori lain, dan sebagainya. Ya, disitulah dia bisa berpendapat bahwa teori yang ada itu memang sudah sangat tepat atau tidak tepat ya. Nah, itu yang dilakukan. Jadi ini berdasarkan definisi. Maka saya katakan tadi ya, ada yang mengistilahkan kajian pustaka, studi pustaka, tinjauan pustaka. Nah, tentu saja prosesnya melalui survei pustaka dulu ya, melakukan identifikasi berbagai macam pustaka,
baik yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan. Maksudnya tidak diterbitkan itu publikasinya biasanya melalui perpustakaan ya. Kemudian mencari akses memperoleh bahan tersebut, mengumpulkan informasi, kemudian menulis mencatat tinjauan pustaka tersebut. Nah, yang agak berbeda apabila kita menggunakan istilah landasan teori. Di sini dijelaskan landasan teori merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan pekerjaan penelitian. Landasan teori sering juga disebut kerangka teori. Ya, jadi di sini pun hasil-hasil penelitiannya ini harus sudah yang berupa teori yang ajak, teori yang diakui. Jadi tentu saja hasil-hasil penelitian seperti ini biasanya yang berasal dari studi S3 begitu ya, karena kan S3 itu harus menemukan suatu teori baru atau menemukan kelemahan teori yang ada sehingga dia muncul teori baru dari dirinya atau juga menghasilkan sesuatu yang betul-betul original ya, menghasilkan suatu teori kebaruan teori begitu ya. Nah, ada juga landasan teori yang berisi adalah seperangkat definisi, konsep, dan proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Nah, artinya di sini bahwa teori-teori inilah nanti yang akan dijadikan landasan dia untuk atau juga titik tolak dia peneliti maksudnya atau penulis untuk mengolah data-datanya. Jadi semua variabel yang ada di dalam penelitian itu diolah datanya atau diolah pengolahan hasilnya adalah berdasarkan teori yang digunakan atau yang sudah ditetapkannya. Ya, jadi ini tidak boleh dilepaskan begitu saja landasan teori ini di dalam penelitian. Jadi semua langkah yang dilakukan dalam penelitian atau dalam penulisan itu harus selalu merujuk pada teori yang telah ditetapkannya. Makanya istilahnya adalah landasan teori, menjadi titik tolak penelitiannya berdasarkan teori-teori yang ditetapkannya. Ya, jadi Anda sekarang sudah tahu perbedaan pengertian kajian pustaka kemudian dengan landasan teori. Ya, ini mengingatkan saja minggu lalu sudah bahas selintas ya oleh kelompok siapa Ilham siapa lagi. Nah, kemudian untuk penutup ini berupa simpulan, jawaban, perumusan masalah. Kemudian tentu saja dalam simpulan itu harus terlihat pencapaian tujuan ya, karena kan rumusan masalah diturunkan dari tujuan. Kalau tujuannya 3, rumusan masalah 3 biasanya ini mudah. Tapi hati-hati kalau tujuannya 3, rumusan masalah 4, tujuan tercapai mungkin ada satu rumusan masalah yang belum terjawab, itu hati-hati ya. Jadi ini harus bisa menjawab apa yang Anda rumuskan dalam persoalan Anda dan terlihatlah bahwa dalam simpulan ini tujuannya telah diperoleh begitu ya. Nah, kalau misalkan bab penutup ini tidak ada sarannya, maka penutup ini langsung saja diberi judulnya simpulan. Tapi kalau penutup ini ada disertai dengan saran, maka betul di sini judulnya nanti bab terakhir itu penutup. Nanti kalau ini bab 5, 51 simpulan, 52 saran ya. Nah, saran untuk perkembangan ilmu inilah yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa S3 begitu. Nah, jadi kalau misalkan saya sering suka membaca misalkan tulisan sangat sederhana dikatakan bahwa ini bermanfaat misalkan atau memberikan saran bahwa ini harus begini. Nah, itu kadang-kadang saya suka nggak mungkin lah ya dengan kapasitas kita pendidikan hanya sampai diploma 3 atau sampai D4 kita sudah bisa memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu. Nah, ini adalah yang harus dipahami oleh kita ya, apa ilmu yang bisa kita berikan dengan penelitian misalkan yang sederhana misalkan ya, kita saja dalam penggunaan pustakanya tidak melakukan review misalkan ya, tidak melakukan penilaian, tapi tiba-tiba kita bisa memberikan saran untuk perkembangan ilmu. Ini biarkan ini untuk mahasiswa S3 ya. Nah, saran yang bisa kita lakukan kaitkan dengan simpulan yang kita peroleh adalah saran untuk pembaca. Jadi apabila mungkin pembaca yang mau mengimplementasikan hasil temuan dalam simpulan kita, nah, jadi di sini adalah saran yang bersifat praktis ya, tidak yang bersifat teoretis. Kalau saran untuk perkembangan ilmu ini bersifat teoretis, tapi saran yang kita bisa berikan adalah saran yang bersifat praktis untuk pembaca yang akan mengimplementasikan hasil dari simpulan yang kita rumuskan atau hasil dari tujuan yang kita peroleh. Nah, itu kita sampaikan kepada pembaca. Nah, saran ini tidak
bisa saja diungkapkan tidak secara umum, tapi mungkin Anda langsung memberikan saran bagi komunitas tertentu, bagi kelompok tertentu, bagi keahlian tertentu, misalkan ya. Atau mungkin Anda menemukan setelah Anda simpulkan ini ada peluang, ada kemungkinan untuk dilanjutkannya penelitian yang Anda lakukan, misalkan. Nah, itu bisa disarankan. Jadi sarannya kita fokuskan kalau Anda membuat TA mungkin untuk adik kelas Anda, misalkan ya, Anda menyarankan penelitian Anda dilanjutkan dengan memberikan topik atau memberikan judul penelitian yang baru yang sekait dengan hasil kesimpulan Anda, begitu ya. Nah, itu biasanya akan mendapatkan nilai lebih ya, sehingga nanti adik kelas Anda bisa melanjutkan penelitian Anda itu, kemudian terjadilah roadmap dalam topik yang sama dari penelitian Anda. Jadi itu sangat baik sekali kalau bisa kita memberikan suatu topik atau suatu judul yang disarankan untuk dilakukan penelitian oleh adik kelas kita, sehingga terjadilah roadmap penelitian ya, begitu. Nah, itu yang ingin saya perjelas dari uraian minggu lalu. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan Anda dan Anda penasaran sehingga Anda mencari lagi ya tentang informasi ini ya. Baik, silakan kita akan, atau kalau ada yang mau bertanya dulu silakan tentang bagian inti ini, pendahuluan dan pembahasan. Ya, karena untuk bagian inti kelengkapan akhirnya akan dibahas hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, siapa yang hari ini bertugas untuk presentasi kelengkapan akhir? Silakan. Bima? Bu. Ya, Bu. Bima dengan siapa, Bima? Sama Indah. Ya, silakan. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Azuy Bima dengan rekan saya Indah Setiawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang kelengkapan akhir. Untuk bagian dari kelengkapan akhir itu ada daftar pustaka, lampiran, indeks, daftar riwayat hidup. Daftar pustaka berisi bahan rujukan yang digunakan penulis sebagai bahan penunjang maupun sebagai data. Setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka, begitupun sebaliknya. Untuk fungsi daftar pustakanya ini, pertama, membantu pembaca mengenal ruang lingkup studi penulis. Kedua, memberi informasi kepada pembaca untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap dan mendalam mengenai kutipan yang digunakan penulis. Ketiga, membantu pembaca untuk memilih referensi dan materi dasar untuk studinya. Untuk teknik penulisan rujukan pada daftar pustaka itu yang pertama, baris pertama dimulai pada plus atau margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 ketukan ke dalam. Untuk contohnya nanti akan ada di akhir. Yang kedua, jarak antar barisnya itu suatu spasi. Yang ketiga, daftar rujukan diurut berdasarkan abjad huruf pertama, nama keluarga atau belakang penulis. Yang keempat, jika penulis yang sama menulis beberapa karya ilmiah yang dikutip, nama penulis itu harus ditulis ulang. Iya, Selanjutnya akan dibahas dulu. Iya. Kemudian ada unsur yang harus dicantumkan dalam rujukan. Yang pertama, nama penulis yang diawali dengan penulisan nama keluarga atau nama belakang penulis. Yang kedua, tahun terbit karya diletakkan di antara tanda kurung jika menggunakan format APA dan Harvard. Dan tahun terbit karya diletakkan di belakang data publikasi jika menggunakan format MLA dan Chicago. Yang ketiga, judul karya tulis menggunakan huruf kapital untuk huruf pertama, kecuali kata sambung dan kata depan. Yang keempat, data publikasi berisi nama tempat atau kota dan nama penerbit karya yang dikutip. Next.
Nah, yang kedua ada lampiran untuk di kelengkapan akhir. Lampiran ini memuat contoh angket, grafik, peta, bagan, surat, dan lain-lain yang fungsinya untuk melengkapi karya tulis. Lampiran diberi nomor urut dengan angka Romawi besar atau huruf kapital. Judul dengan huruf kapital dan disusun sesuai dengan urutan letak lampiran itu dalam karya tulis. Ini adalah contohnya. Bisa dilihat ada nama lampirannya dan ada halamannya. Next. Selanjutnya ada indeks. Indeks itu memuat istilah-istilah yang digunakan dalam laporan dan dituliskan dengan halaman pembuatannya. Indeks dikelompokkan dan disusun alfabetis. Untuk fungsi indeksnya sendiri itu untuk mempermudah pembaca memahami suatu kata yang belum dimengerti. Lalu yang kedua itu mempercepat pembaca ketika ingin menemukan suatu topik pembicaraan. Mungkin teman-teman juga di sini pernah lihat gitu salah satu contoh indeks di belakang buku. Biasanya disusun dengan alfabetis kayak gitu, kayak dari A, B, C, D, E. Ini di contohnya ada E, misalnya ada epidemis, ada epidemi. Itu bisa dilihat sendiri untuk penjelasan dari tiap angkanya. Selanjutnya ada daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini memuat nama lengkap penulis, tempat dan tanggal lahir, riwayat hidup, pendidikan, pekerjaan, karya tulis, dan yang dianggap penting. Untuk contohnya, bisa lihat seperti di gambar. Cara penulisan daftar pustaka. Ya, yang pertama ada penulisan rujukan dari internet. Nah, yang harus dicantumkan itu nama penulis yang diawali dengan penulisan nama keluarga atau akhir jika ada. Judul artikel ditulis bertanda kutip dan judul buku dengan huruf italik atau miring. Data publikasi berisi protokol dan alamat, pet, tanggal pesan, atau waktu kunjungan atau pengaksesan dilaksanakan. Ini ada contohnya ini harusnya 1, 2, 3, 4 ya. Contoh pertama itu dari World Wide Web atau WWW. Ini ada Walker, Janice R. Ini adalah judulnya MLA Style Citation of Electronic Source Style Sheet. Ini ada alamatnya. Kemudian ada tanggalnya. 10 Februari 1996. Kemudian dari file transfer protokol, kutipan yang diunduh melalui FTP. Bisa dilihat ada nama penulisnya, ada judulnya, ada alamatnya, FTP-nya gitu, dan ada tanggalnya. Dari surel atau surat elektronik, ada namanya, ada judulnya, ada nama surelnya, ada tanggalnya. Dari komunikasi lisan sinkronis atau chatting, menggunakan nama teman chatting, menggantikan nama penulis, jenis komunikasinya, alamat ratronnya, tanggal komunikasi dalam tanda kurung. Ini ada namanya Marsas Guest melalui personal interview telnet.deadalus.com 7777. Ada tanggalnya 10 Februari 1996. Next. Kemudian ini masuk ke yang dari buku-buku. Pertama ada format dasar satu pengarang. Ada metode APA style yang harus formatnya ada nama penulis atau pengarang, kemudian tahun terbitnya dalam tanda kurung, kemudian ada judul utama buku dan anak judul buku jika ada itu dimiringkan, kemudian edisi keberapanya jika ada, terus ada kota terbit, _2 penerbit. Ini contohnya ada Pita Natri P tahun 2016 dikurungkan, judulnya Wisata Kuliner, _2 atribut baru destinasi Ubud, kotanya Denpasar, penerbitnya Jagat Press. Ada metode MLA dan Chicago Style. Ini ada nama belakang penulisnya Pita Natri Putra ditulis lengkap. Wisata kuliner, _2 atribut baru destinasi Ubud, kotanya Denpasar, _2 penerbitnya Jagat Press tahun 2016.
Tadi kan dijelasin ya kalau MLA tahunnya di belakang. Terus ada metode Harvard, ada penulisnya, ada judulnya dimiringkan, kotanya Denpasar, penerbitnya Jagat Press. Ini juga ada Doer M, tahun dikurungkan, judul dimiringkan, kotanya dan penerbitnya. Ada metode Vancouver, ini ada penulisnya Gibson L, Baccalaureate JB, judulnya Marijuana, dimiringkan, London sebagai kota terbit, Yale University Press, penerbitnya tahunnya 1993, tahunnya di akhir. Terus ada metode EBI, penulisnya Otorodewo Felicia N, tahunnya 2003, ditulis setelah penulis tapi tidak dikurungkan. Materi bahasa Indonesia, judulnya menggunakan huruf italik. Terus Jakarta, kotanya, penerbitnya program PDPT Universitas Indonesia. Next. Selanjutnya ada format 1 hingga 3 pengarang. Pertama metode apa style, bisa dilihat contohnya Antono, A, DKK, titik, tahun, dalam kurung 1987. Lalu ada judulnya istilah teknik sipil, kemudian ada kota terbitnya Jakarta dan penerbitnya Badan Penerbit Pekerjaan Umum. Selanjutnya ada metode MLA dan Chicago style, itu kayak Antono, lalu Ahmad, DKK, judulnya sama istilah teknik sipil, kemudian ada kotanya Jakarta, Badan Penerbit Pekerjaan Umum 1987. Untuk Harvard, Ginspoon, L, dan Bakalan, JB, tahunnya 1993, kemudian ada Marijuana, judulnya, dan The Forbidden Medicine, Yale University Press, London. Kemudian ada Vancouver, Prabowo, GJ, dan Priyatno E. Nah, untuk metode Vancouver ini, itu GJ-nya itu sebagai nama selanjutnya gitu. Terus kemudian ada judulnya itu New Drugs for Acute Respiratory Distress Syndrome due to Avian Virus, IND JMed 2005 3374359. Untuk terakhir metode EBI-nya itu ada Indrantoro, Nur, dan Bambang Suparno 1999, metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen, Yogyakarta, oleh penerbit BPFT. Untuk format lebih dari 1 edisi itu seperti ini, bisa dilihat. Jadi perbedaannya langsung aja setelah judul itu ada 5 edisi 5 kayak gitu. Untuk format penulisan tahunnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Kemudian ada format penulis dengan beberapa buku. Nah, di sini ada Ari Kunto yang menulis 2 buku. Karena Ari Kunto menulis 2 buku, penulisnya sama, tetap harus dicantumkan. Nah, menurut apa style seperti ini, tahun setelah nama penulis dikurungkan, sisanya sama. Menurut MLA and Chicago Style, nama penulisnya Ari Kunto, Suharsininya dipanjangin, sisanya ke belakangnya sama, tahunnya di belakang. Kemudian ada metode Harvard. Nah, metode Harvard ini kelihatan bedanya. Ari Kunto punya 2 buku. Buku yang pertama depannya M, buku yang kedua depannya P. Karena M lebih dulu dari P, maka yang M ditulis pertama. Nah, di tahunnya itu ditambah A. Buku yang kedua B. Kalau ada 3 buku, tambahin C. Nah, itu bedanya. Kemudian ada metode Vancouver. Metode Vancouver ini sama tulisannya, tahunnya di belakang penulis. Tahunnya di belakang dari semuanya. Kemudian ada metode EBI, tahunnya di belakang penulis, tidak dikurungkan.
sisanya sama. Boleh dilanjut. Kemudian ada format buku terjemahan. Di sini semua formatnya sama, hanya saja ada di belakang judul ada tulisan oleh dalam kurung by. Ini bisa diganti terjemahan TERJ titik atau translate TRANS. Nah, kita baca satu ya, metode apa style. Liotohe WK dan M Yasin edisi, ini edisi tahunnya 1990 dikurungin, kemudian judulnya ekonomi dan ketenaga kerjaan dimiringin oleh by, artinya translate, Don Belante dan Mark Jackson. Kotanya Jakarta, penerbitnya Univ Indonesia. Sisanya sama, pakai by. Kemudian silakan Azri. Kemudian untuk format serial atau berjilid, bisa dilihat itu metode apa style, itu ada Kayupan R, tahunnya 1985, kemudian judulnya Participative Approach, Mass Intruder Development, ada Fall, nomor 1 of Occasional Paper Series on Community Development, kotanya Los Benas, penerbitnya Univ of Philippines at Los Benas. Untuk selanjutnya sama, cuman perbedaannya tadi dalam penulisan tahun sama nama bisa dilihat ini, kayak misalnya untuk metode apa itu kan nama aslinya tuh Rodegelio Kayupan, cuman untuk nama depannya itu jadi disingkat jadi R. Untuk selanjutnya mah sama, bisa dilanjut. Ini yang selanjutnya itu ada format untuk jurnal, bisa dilihat itu metode apa style, misalnya contohnya ada Kurniawan KH titik 2006, kemudian judulnya kadar keilmiahan artikel jurnal Mimbar Pendidikan, ada jurnal Mimbar Pendidikan nomor 2 tahun XXV Bandung OP Fresh. Untuk selanjutnya juga sama, kurang lebih sama yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kemudian format untuk surat kabar. Ini ada contohnya, yang format apa style, nama belakangnya Widiasi, nama depannya S disingkat, nama panjangnya Santi ya. Tapi yang di apa style disingkat, tahunnya 2008 dikurungkan, terus judulnya ditanda kutipin, Rumah Kubus Rotterdam. Dalam nama surat kabarnya dimiringkan dalam pikiran rakyat, kemudian tanggalnya ditulis Sabtu 1 Maret, Kota Bandung, diterbitkan penerbitnya PT Pikiran Rakyat. Kemudian buat MLA dan Chicago Style, nama depan penulisnya Santi ditulis panjang, judulnya sama, judul dalam surat kabarnya pakai kutip, dan surat kabarnya dimiringkan. Nama surat kabarnya dimiringkan, kemudian tanggal, kota, dan penerbit. Buat Harvard, ini nama depannya disingkat S, tahunnya dikurungkan, ke belakangnya sama, kemudian metode Vancouver, ini sama, tahunnya di akhir, kemudian metode EBI, ini nama depannya dipanjangkan, tahunnya tidak dikurungkan, ke belakangnya sama. Next. Nah, ini contoh format Harvard-nya jika ditulis di laporan ya. Baris pertama itu masih di margin kiri, kemudian untuk baris keduanya 3 ketukan ke dalam, terus jarak antar barisnya 1 spasi, tapi antar daftar pustakanya itu 1,5 spasinya. Ini rapid ya. Ini kalau Harvard itu nama depannya ditulis inisial aja, Doer, M, terus tahunnya setelah penulis dikurungkan, judul dimiringkan, kota, penerbit.
Kemudian yang bikin beda dengan format lain, kalau Harvard itu diurutkan sesuai tahun terbitnya buku. Ini kan Doer 1977, Palmer 1986, Greenspoon 1993. Ya, next. Next. Boleh next, Azri. Silahkan, Azri. Selanjutnya ada format Vancouver. Nah, biasanya format Vancouver ini digunakan pada kesehatan, pada bidang kesehatan. Satu contohnya itu yang pertama ada Prabowo, GJ, dan Priyatno E dengan judulnya New Drugs for Acute Respiratory Distress Syndrome due to avian virus and in JMed 2005-337-4359. Jadi untuk bedanya gitu dari yang sebelumnya yang Harvard, untuk daftar pustaka di sini itu menggunakan angka. Yang pertama 1, 2, 3, kemudian ditulisnya itu berdasarkan kutipan yang ditulis gitu pada laporannya. Jadi berurutan. Selanjutnya ada format EBI. Untuk format EBI itu misalnya ini ditulis seperti biasa dengan nama depannya juga ditulis, nggak kayak tadi yang kayak misalnya Hansen DR nggak kayak gitu, tapi ditulis jadi Hansen dan R dan Marianne M, kemudian tahunnya 2000 dengan judul Language in the News, huruf italik, ada bacanya terjemahan A. Totok Budi Santoso, kemudian kotanya London dengan penerbit Star. Untuk selanjutnya kurang lebih sama. Ini ditulisnya sesuai abjad. Ditulisnya sesuai abjad. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang dibuka untuk sesi pertanyaan dan diskusinya. Silahkan untuk yang ingin bertanya. Boleh bertanya yang mau. Indra mau nanya. Iya, Bu. Iya, silahkan Veronica. Pengen nanya tentang daftar pustaka. Jadi kalau misalnya kita yang untuk bidang teknik sipil tuh format yang sering digunakan dalam daftar pustaka tuh format yang kayak gimana ya? Iya, terima kasih pertanyaannya Veronica. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, sambil menunggu dijawab dulu aja ya, Bu. Ya, silakan. Ya. Kalau untuk di bidang teknik sipil itu, yang saya dan Azri temukan maupun dari internet ataupun dari file-file dari kakak kelas, kebanyakan menggunakan format EBI. Karena di bidang sipil itu kan bahasa-bahasa istilah-istilahnya tidak terlalu membingungkan kan, tidak seperti di kedokteran. Kalau kedokteran itu biasanya pakai Vancouver. Karena di sipil istilahnya masih bisa dipahami, maka digunakan yang mudah. Dan yang banyak kami temukan adalah format EBI. Ya, itu dari saya. Mungkin Azri ada yang ingin ditambahkan? Paling tambahannya kalau untuk di teknik sipil, menurut pendapat saya juga pakai format yang EBI itu. Soalnya kalau dengan metode yang APA itu biasanya digunakan dalam bidang psikologi, filsafat, ilmu saraf, linguistik, antropologi, pendidikan, hukum, geografi, sosiologi, dan yang lainnya gitu. Yang itu aja teman. Iya, Veronica, bagaimana?
Sebentar ya, kita baru ingat tuh, kita harus absen dulu ya, ini sudah pukul 8, nanti kita telat semua. Lupa tuh ya lagi. Baik, Ibu tutup dulu ya ininya ya, bukan tutup, Ibu beralih dulu ke absen, kita lupa ini sudah pukul 8. Sebentar. Oke. Ya, silakan kalian isi kehadiran dulu untuk praktikum. Ternyata ini mengganggu ya absen deh 2 kali ini. Bisa ditutup dulu ininya, kita buka dulu kameranya semua lagi, kemudian kita screenshot lagi ya. Silakan dibuka dulu kameranya. Bintang tadi terlambat ya? Terlambat apa, Bu? Yang waktu absensi pertama ada nggak Bintang? Ada, Bu. Oh ada, nggak kelihatan. Ada. Sekarang kamu di tengah-tengah jadi kelihatan. Ya, dibuka dulu untuk screenshot keduanya. Ini mengganggu sekali ya. Kalau saya lupa tadi kita lupa nggak absen semua jam keduanya. Trina, bisa buka kamera Trina? Sebentar, Bu. Baik ya, kita akan screenshot 1, 2, 3. Ya, terima kasih, Ibu Sedo. Iya, terima kasih. Ya, silakan dilanjutkan kalau ada yang ditanyakan. Bima kembali lagi pegang kendali ya. Baik, Bu. Indah Azri ingin izin bertanya. Apa terdengar suara saya? Iya, silahkan. Benar. Oh iya, maaf. Silakan. Jadi izin bertanya, untuk perihal penulisan daftar pustaka dalam satu karya ilmiah, boleh tidak untuk si metodenya itu digabung dicampur-campur? Itu kan misalnya kayak dari surat kabar, cara penulisan daftar pustakanya.
Itu kan ada beberapa macam metode ya. Boleh nggak kalau misalnya ditulisnya tuh semua metode ada atau dicampur-campur, jadi nggak cuma satu metode aja. Terima kasih. Fitra, mungkin istilahnya bukan metode ya, tapi format ya. Oh Yang iya Bu, iya. Anda maksud misalkan boleh nggak digabung antara format EBI apa, kemudian MLA, gitu ya Fitra ya maksudnya ya. Iya Bu, itu maksudnya. Jadi formatnya boleh tidak formatnya digabungkan. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Indah, apakah ada suaranya? Gimana ya? Ada Trina, terdengar suaranya. Mau nanya, kan kalau misalnya, kalau namanya banyak tadi udah dijelasin. Kalau misalnya ini, apa sih namanya? Nama penulisnya itu tuh, nggak ada kayak misalnya di web. Kan kalau di web tuh kadang cuma ada tahunnya aja. Atau kalau misalnya jurnal, tapi si jurnalnya itu cuma sepotong, jadi nggak ada halaman awalnya, jadi nggak tahu siapa yang bikinnya. Nah, kalau kayak gitu, di daftar pustakanya dicantuminnya apanya, apakah jadi anonim, atau ditulis langsung tahun, langsung judul kayak gitu. Iya, baik Trina. Terima kasih. Mau coba jawab yang Fitra, boleh? Iya boleh deh. Jika format ditulis, gimana pertanyaan tadi? Jika beberapa format ditulis, apakah boleh? Tadi saya sama Azri sudah diskusi. Jawaban kami boleh, karena itu kan format. Tetapi untuk metode yang digunakannya, misalnya pakai metode Harvard, Vancouver, atau EBI-nya itu tetap menggunakan format dasar si metode. Tapi kalau format penulisannya itu boleh digabung. Indah, tadi Ibu sudah tegaskannya ke Fitra bahwa di dalam penulisan daftar pustaka tidak ada istilah metode, ya, yang ada istilah format begitu. Apakah formatnya menggunakan APA atau tadi yang kalian sebut dengan istilah apa ya? Itu APA itu singkatan dari American Philosophical Association. Memang betul tadi yang dijelaskan oleh Bima, ini pada umumnya digunakan oleh ilmu-ilmu humaniora ya, trennya digunakan oleh ilmu humaniora. Atau MLA, Modern Linguist Association. Ini biasanya humanioranya tentang kebahasaan begitu ya. Nah, itu istilahnya adalah format bukan metode. Jadi Ibu sudah tegaskan pada Fitra yang bertanya, yang dimaksud Fitra, mungkin nggak kita menggunakan dalam penulisan daftar pustaka itu mencampurkan beberapa format begitu. Jadi misalkan referensi pertama menggunakan APA, referensi kedua menggunakan MLA, referensi ketiga menggunakan Vancouver. Mungkin tidak itu. Itu pertanyaannya Fitra ya? Iya betul Bu. Nah, tadi Ibu sudah tegas. Seperti itu maksudnya Indah. Iya, Jadi tidak kita gunakan istilah format dengan metode ya. Yang kita gunakan istilah format. Tidak ada istilah metode. Gitu. Silakan. berarti tadi dari sayanya ada salah tangkap. Iya. Atau mungkin yang lain berpendapat silahkan, nggak selalu harus Indah dan Bima ya. Yang kalau ada pendapat yang lain. Silakan. Ihsan biasanya Ihsan berpendapat. Mila mungkin ya punya pendapat atau yang lainnya? Atau Bima, Anda mau berpendapat dulu tentang pertanyaan Fitra? Dari pendapat saya, Bu, untuk yang tadi menanggapi pertanyaan dari Fitra untuk format yang digunakan pada daftar pustaka, kalau misalnya dicampur,
itu kan biasanya kembali lagi gitu ke si penyusunnya mau menggunakan format apa. Kalau misalnya kita mending kalau kita memahami beberapa metode untuk ditulis seperti itu. Kalau menurut pendapat saya mah dipakai aja yang mudahnya gitu. Kayak misalnya pakai format Harvard karena namanya bersusun, misalnya kayak gitu. Kayak gitu sih, Bu. Tapi kalau misalnya itu kembali lagi ke orangnya, Bu. Ya, yang lain punya pendapat nggak gimana? Ibu Mila mau nyoba. Ya, silakan Mila. Kan yang kalau menurut saya pribadi mah mending lebih baik konsisten dari awal. Kenapa? Seingat saya ibu tuh pernah ngejelasin waktu yang awal kalau misalkan nggak konsisten nanti bikin bingung si pembaca. Kenapa kayak kok ini seperti ini, kok ini seperti ini. Jadi kalau menurut saya pribadi mending fokus sama satu yang udah dipilih gitu, pakai format apa. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Yang lain ada lagi pendapat? Iqbal mau berpendapat, Iqbal? Iqbal? Enggak, Bu. Veronica, ada pendapat? Belum, Bu. No. Salsa? Berpendapat Salsa? Punya pendapat nggak? Salsa? Mau berpendapat, Bu. Silakan. Trina? Kalau Trina setuju sama yang tadi kata Mila, lebih baik konsisten ditentuin satu format yang bakal ditulis supaya nggak membingungkan si pembaca. Terus kalau misalnya biar gak nyimak, dipilih format yang paling umum digunakan. Ya. Ya, terima kasih Trina. Yulianti, ada pendapat? Kalau menurut saya mah Bu, benar kayak Mila sama Trina harusnya konsisten, terus kayaknya harusnya kayak kan itu tuh biasanya untuk apa sih mengerjakan kayak gitu tuh kan pasti ada formatnya dari instansinya. Jadi kayaknya harusnya udah ditetapkan sih, Bu. Rinaldi. Ada pendapat Rinaldi? Mungkin Rizali, Bu. Oh, Rizaldi ya, salah ya. Rizal bener Rinaldi. Rizaldi ya, Rizaldi. Iya, Bu. Ada pendapat Rizaldi? Saya pribadi mah, Bu, ya paling sama kayak Mila, Bu. Soalnya yang tadi sih faktor utamanya untuk tidak membingungkan pembaca. Jadi supaya gampang dimengerti gitu. Jadi mending sama semua, Bu. Ya. Gitu. Ihsan deh, Ihsan ada nggak Ihsan? Ihsan? Mungkin saya dulu sama Bu, sama Mila Bu, biar nggak bingung juga. Kalau banyak kayaknya bingung. Bingung ya kalau banyak. Ya memang nanti Ibu penjelasan terakhir ya. Jadi kita sudah mendapat beberapa masukan, yang lain setuju dengan gunakan satu format saja ya. Tapi itu yang memang tepat, gunakan satu format begitu. Nanti alasannya Ibu jelaskan. Ya, tadi pertanyaan dari Trina belum dijawab. Bagaimana kalau tidak ada nama katanya begitu? Indah, Bima silakan. Ada referensi yang tidak lengkap. Bahkan nanti tidak hanya tidak ada nama ya, tidak ada tahun misalkan gitu ya. Kadang-kadang tidak mencantumkan tahun. Rata-rata kan penulis blog ya sering tidak mencantumkan artikelnya. Kalau blog ini malah kita harus hati-hati, jangan-jangan dia juga mengunggah dari yang lain, jadi dia hanya sebagai sarana publikasinya, yang menulisnya orang lain gitu. Itu hati-hati juga kalau kita mendapatkan referensi dari blog ya. Kalau zaman dulu nggak ada blog, sekarang udah ada blog, jadi seperti itu. Gimana kalau tidak ada nama katanya, Indah? Gimana? Tes izin jawab. Ya, kalau untuk tadi yang tanpa nama itu bisa diganti dengan anonim untuk NN yang anonim itu untuk namanya. Kalau misalnya tanpa tahun
bisa ditulis dengan T.T tanpa tahun artinya. Ada itu kalau misalnya tanpa nama kota itu nggak tahu deh, kurang tahu kalau untuk nama. Paling itu aja sih Bu. Kalau yang tadi tanpa nama mah biasanya ditulisnya anonim. Kalau tanpa tahun biasanya dengan T. Gitu sih Bu. Gitu Trina. Oh iya baik, terima kasih Azri Indah. Tambahan boleh? Iya. Misalnya tidak ada tahun tapi websitenya diaksesnya tertera tanggalnya, itu bisa dicantumkan misalnya setelah linknya, setelah lamannya bisa ditulis diakses pada misalnya 2 Mei. Seperti itu tambahannya. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Indah Azri. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Silakan. Baik, kalau tidak ada presentasinya bisa diakhiri, silakan Bima. Ya, baik Bu, untuk teman-teman mohon maaf kalau misalnya dari kami ada kekurangan gitu ataupun ya kurang tak-tek-tok lah ya. Juga untuk slide presentasinya tadi untuk yang metode itu harus diganti dengan format, nanti dikirimkan ulang untuk PPT-nya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu akan ulas ya apa yang disajikan oleh Indah dan Bima. Terima kasih sudah lengkap apa yang disajikan. Hanya ada beberapa yang perlu Ibu koreksi ya. Yang pertama kita pahami dulu kelengkapan akhir ini. Sama seperti kelengkapan awal. Kelengkapan awal itu kan fungsinya adalah untuk menarik perhatian ya pembaca sehingga mau melanjutkan pembacaan terhadap bagian inti, bagian isi karya tulis. Maka bagaimana kita mengemas kelengkapan awal supaya semenarik mungkin ya. Nah, sehingga di kelengkapan awal ini ada biasanya 9 unsur tapi tidak semuanya harus ada kan ya. Ada batas minimal kelengkapan awal itu harus ada. Yang pertama tentu saja halaman judul. Bedakan antara halaman judul dengan jilid ya. Tidak dijilid nggak apa-apa, tapi halaman judul itu harus ada. Nah, ini karena halaman judul itu adalah identitas dari sebuah karya tulis. Nah, yang kedua yang harus ada di dalam kelengkapan awal adalah kata pengantar. Nah, mengapa kata pengantar ini harus ada? Karena kata pengantar ini satu diantaranya berisi tujuan dari penulis, sehingga si pembaca ini bisa mengecek apakah isi ini sesuai tidak dengan tujuan yang diungkapkan di dalam kata pengantar. Tentu saja tujuan di dalam kata pengantar ini adalah tujuan subjektif, tujuan penulisan sekait dengan dirinya di dalam kelembagaan atau juga di dalam proses penulisannya ya. Jadi bukan tujuan objektif ya. Kalau tujuan objektif itu adanya di bab 1. Ini tujuan subjektif. Seperti Anda misalkan, kalau Anda menulis TA kan nanti di kata pengantar disampaikan bahwa karya ini adalah untuk memenuhi syarat, misalkan memenuhi syarat kelulusan diploma 4 misalkan ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau saya membaca misalkan saya nggak tahu itu TA misalkan ya, karena tadi ketika saya lihat pengantarnya apakah ini sudah memenuhi syarat sebuah tugas akhir, karena ini syarat untuk kelulusan misalkan. Nah, si pembaca bisa mengeceknya melalui kata pengantar tadi. Jadi itu dua hal yang harus ada di dalam kelengkapan awal. Yang lainnya bersifat tentatif. Daftar isi akan ada kalau memang pembahasannya kompleks. Kalau tidak kompleks kan kita tidak perlu memberikan informasi kepada pembaca. Pembaca bisa langsung mencari saja di dalam naskahnya. Tidak perlu ada daftar gambar kalau memang gambarnya hanya sedikit, hanya 3. Atau kan kalau tidak ada gambar memang tidak perlu ada daftar gambar. Jadi unsur lain di kelengkapan awal itu bersifat tentatif, tapi halaman judul dengan kata pengantar itu harus ada ya. Nah, kemudian di kelengkapan akhir juga sama. Tadi ada misalkan di kelengkapan akhir itu ada lampiran, ada daftar
pustaka, ada indeks, ada apalagi riwayat hidup misalkan ya. Nah itu juga sama, tidak semua unsur harus ada, tapi yang minimal harus ada di kelengkapan akhir ini adalah daftar pustaka. Filosofinya adalah kembali lagi tidak ada ilmu tanpa ilmu yang lainnya. Jadi penemuan hari ini, penemuan yang akan datang itu berdasarkan penemuan hari ini dan masa lalu. Penemuan hari ini berdasarkan penemuan masa lalu. Ilmu yang kita dapatkan hari ini tentu berdasarkan ilmu-ilmu sebelumnya. Jadi tidak ada ilmu tanpa bergantung pada ilmu sebelumnya. Itu dalam filsafat ilmu begitu dikatakan ya. Jadi tidak mungkin seseorang memperoleh pengetahuan tanpa dia membaca pengetahuan sebelumnya, temuan-temuan sebelumnya begitu. Ya, nah maka di sanalah kita perlu mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan itu dipertanggungjawabkannya adalah di dalam daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini adalah sarana pertanggungjawaban penulis atau peneliti bahwa dia sudah menggunakan atau juga memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Nah kita pertanggungjawabkan di dalam daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu minimal yang harus ada di kelengkapan akhir sebuah karya tulis apapun, ya maksudnya kaitan keilmuan ya tentu saja. Kalau karya fiksi kan dia berdasarkan imajinasi, tapi kalau sebuah karya tulis itu masuk ke dalam kategori tulisan ilmiah, maka minimal di kelengkapan akhir itu adalah daftar pustaka. Saya ingat dulu ya tahun 89 apa tahun 88, saya lupa. Dulu kan Politeknik ini masih FNGT-nya ITB ya, Fakultas Non Gelar Tekniknya ITB. Jadi gini-gini saya dulu dosen ITB gitu ya. Nah, saat itu masih jadi dosen muda ya, jadi dosen muda, kemudian kami kan orientasinya adalah mengikuti apa yang diinginkan oleh dosen-dosen senior di ITB. Jadi saya diminta waktu itu membantu Pak Budi Harsono ya. Dia aktif di LIPI juga, jadi waktu itu ada lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional ya. Jadi kami dosen muda dari Polban itu diminta membantu karena ada sekian ribu karya tulis ya. Nah pagi-pagi kami datang begitu ke ITB, kemudian saya bertemu dengan profesor tadi, kemudian dia katakan hanya gini, silakan bantu kami, Anda masuk ke ruang sebelah katanya gitu ya. Terus koreksi pisahkan ya, mana yang ada daftar pustakanya, mana yang tidak gitu. Pekerjaan kayaknya itu waktu itu. Jadi kami bertiga itu hanya memisahkan, melihat suatu karya tulis itu ada daftar pustakanya dipisahkan, yang tidak ada dipisahkan begitu ya. Nah sampai teman saya guyon gini, ya ampun ini sih bisa dikerjakan oleh OB gitu ya, oleh pramuka kantor, nggak usahlah kita sarjana disuruh mengerjakan gini katanya. Itu teman saya begitu, karena dari pagi sampai sore hanya untuk memisahkan itu. Saya belum paham, waktu itu belum paham mengapa Profesor Budi Harsono itu menyuruh seperti itu ya. Nah kemudian ketika sudah terpisahkan begitu, lanjutannya adalah waktu itu dia katakan gini, pekerjaan berikutnya, kamu lihat ya di dalam naskahnya ada nggak kutipan? Satu aja, begitu terlihat ada kutipan satu pisahkan, begitu tidak terlihat satu kutipan itu masukkan ke gudang katanya. Jadi langkah kedua adalah mencari naskah yang ada kutipan, yang tidak itu udah masuk ke kotak gitu. Jadi tulisan itu hanya dinilai awalnya ada tidak daftar pustaka, kalau tidak ada itu sudah gugur tuh, nggak dilihat isinya. Jadi kalaupun misalkan mungkin ya ada suatu tulisan yang bagus, isinya begitu tidak daftar pustaka itu sudah dianggap gugur. Ya. Kemudian yang kedua tidak ada kutipan juga tidak mungkin seseorang menulis tanpa kembali lagi ilmu sebelumnya itu ya, itu pun dianggap gugur. Nah ketika itu sudah terpisahkan, ada daftar pustaka, ada kutipan, barulah dilihat relevansi antara rumusan, masalah dan tujuan dan simpulan. Tidak dilihat dulu tentang pembahasannya begitu ya. Nah ketika dua hal yang tadi yang saya harus kerjakan, saya tuh berpikir gitu, malu lah bertanya ke profesornya ya misalnya. Jadi saya berpikir mengapa sih ini perlu ada daftar pustaka, mengapa perlu ada kutipan. Saya buka kembali tuh buku-buku filsafat ilmu saya begitu ya, zaman mahasiswa. Kalau di Unpad tuh tingkat 1 tuh kita belajar filsafat ilmu, jadi saya buka gitu, oh saya temukan itu definisinya tadi. Tidak ada ilmu berkembang tanpa ilmu sebelumnya. Apa sih kaitannya dengan daftar pustaka? Ya saya cerna sendiri begitu ya, karena tidak ada tulisan di dalam buku filsafat ilmu misalkan, maka seorang penulis harus tidak ada.
saya bisa menginternalisasi dari berbagai yang saya baca, itu adalah sebagai pertanggungjawaban karena kita sudah menggunakan pengetahuan orang lain. Nah, kita pertanggungjawabkan di dalam daftar pustaka. Maka tidak mungkin suatu karya tulis ilmiah tidak mencantumkan daftar pustaka. Sehingga batas minimal kelengkapan akhir itu harus ada daftar pustakanya. Begitu ya. Nah, jadi yang lainnya itu bersifat tentatif. Tidak ada lampiran ya nggak perlu buat daftar lampiran. Lampiran hanya 2-3 macam ya nggak perlu karena itu sangat simpel bisa dilihat seorang ya. Nah, yang perlu kita masukkan adalah daftar lampiran itu bila lampirannya banyak. Kita bantu pembaca untuk mencari dengan mudah lampiran-lampiran tersebut, gitu ya. Perlu nggak indeks? Indeks ini kan ada bila istilah-istilah itu baru ya, belum tersosialisasi atau istilah kerennya belum familiar lah di kalangan pembaca. Maka muncullah indeks. Coba lihat buku-buku yang sudah lama pengetahuan itu diketahui ya, biasanya tidak ada indeksnya. Tapi kalau buku-buku itu berisikan hal yang baru, misalkan dulu tentang teknik informasi ya atau IT itu, information technology itu ya. Nah, itu kan sekitar tahun 90-an. Jadi buku-buku informatika tahun 90-an itu banyak indeks. Tapi ketika masuk tahun 2000-an kan sudah tidak ada lagi buku-buku informatika mencantumkan indeks ya. Nah, jadi itu bergantung kebutuhan. Nah, jadi batas minimalnya adalah daftar pustaka ya. Gitu. Yang saya ingin koreksi adalah tadi tentang contoh lampiran ya. Padahal Indah sudah mengatakan penomoran lampiran itu menggunakan alfabetis kapital atau dengan angka Romawi. Tapi tadi contohnya menggunakan penomorannya angka biasa ya, angka Arab 1, 2, 3. Jadi itu contohnya sudah tepat. Jadi penulisan lampiran itu Anda tinggal pilih mau menggunakan angka Romawi atau alfabetis kapital. Kalau nomor gambar, nomor tabel itu kan dengan angka Arab ya, 1, 2, 3 yang biasa kita gunakan. Nah, tapi ketika lampiran Anda gunakan misalkan lampiran 1 Romawi, jadi tulis 1 Romawi, apa judul lampirannya? Misalkan surat izin penelitian. Jadi 1 Romawi atau A kapital surat izin penelitian. 2 misalkan contoh kuesioner. 3 struktur organisasi perusahaan. Nah, 1, 2, 3-nya dengan angka Romawi atau menggunakan A, B, C. Ya, itu ada kesalahan seperti itu. Kemudian tadi tentang indeks. Indeks ini tidak hanya berisi tentang daftar istilah sebetulnya ya. Indeks ini bisa juga berisi nama-nama yang tertera di dalam uraian naskah. Jadi misalkan kalau buku-buku sejarah ya, buku-buku antropologi itu banyak sekali di dalamnya biasanya memunculkan nama-nama ya. Nah, maka boleh saja indeks itu berisi nama. Contohnya misalkan kalau buku sejarah tentang, saya pernah baca buku sejarah persiapan Indonesia Merdeka ya. Nah, itu nama tentu saja nama Soekarno dengan Hatta yang paling banyak ya. Jadi Soekarno 3, 4, 10, 15. Jadi itu berarti kata Soekarno nama itu ada di halaman-halaman tadi ya. Jadi indeks dikumpulkan dulu berdasarkan alfabet di huruf awal, kemudian baru disusun secara alfabetis dengan indeks-indeks kelompok huruf yang sama. Jadi ini seperti kamus menuliskan indeks ya. Indeks tidak disertai penjelasan ya. Yang disertai penjelasan itu adalah daftar istilah atau istilah lainnya apa istilahnya? Ada yang tahu daftar istilah itu? Glosarium. Glosarium ya, glosarium atau daftar istilah baru disertai penjelasan. Nah, tren sekarang, kecenderungan sekarang ini juga daftar istilah atau glosarium ini tidak dibuat karena sekarang ini orang lebih banyak memanfaatkan catatan kaki. Karena catatan kaki tidak dirujuk lagi untuk penulisan sumber kutipan, jadi sumber kutipan ini kan sekarang banyaknya di body note ya, bukan di footnote itu atau catatan kaki. Nah, jadi catatan kaki banyak digunakan untuk menjelaskan istilah. Sehingga kalau sudah dijelaskan istilah tidak perlu lagi dituliskan di dalam glosarium begitu ya, di daftar istilah. Nah, itu kecenderungan trennya sekarang seperti itu. Maka kita sering melihat buku-buku sekarang jarang berisikan glosarium atau daftar istilah ya. Jadi indeks bisa berisi nama atau berdasarkan istilah yang disusun secara alfabetis dan istilah atau nama itu disertai keberadaannya di halaman berapa. Ya, itu untuk indeks. Kemudian sebentar.
Ya, maaf ya, terganggu sebentar. Jadi tentang tadi apa yang oh ya, contoh juga di daftar pustaka ya. Di daftar pustaka tadi ada penulisan yang salah. Baik, saya akan lanjut ke penulisan daftar pustaka. Jadi lampiran dan indeks sudah, sekarang adalah tentang daftar pustaka ya. Nah, daftar pustaka ini formatnya banyak. Tapi saya tadi tertarik pada definisi dulu. Anda paham nggak definisi tadi? Bisa ditayangkan Bima tentang definisinya? Tadi ada semua rujukan, semua referensi yang digunakan sebagai penunjang dan sebagai data ya. Ini yang harus kita pahami dulu. Tolong tayangkan definisi yang tadi. Ini atau Bima? Ini ya. Daftar pustaka berisi bahan rujukan yang digunakan penulis sebagai bahan penunjang maupun sebagai data. Setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka. Begitu pun sebaliknya. Jadi ini kaitan daftar pustaka dengan pengutipan tentu saja. Nah, yang saya ingin tanya pada Anda paham tidak dengan istilah bahan penunjang? Dengan sebagai data. Jadi ada referensi, ada rujukan, tentu saja referensinya, rujukannya tertulis ya, kalau lisan tidak bisa. Misalkan buku ini Anda jadikan rujukan, Anda jadikan referensi. Nah, bagaimana Anda mengatakan bahwa ini sebagai penunjang atau sebagai data? Gitu. Silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Jadi semua rujukan tertulis ya, karena rujukan kan bisa juga yang lisan itu. Semua referensi tertulis. Nah, kalau referensi pasti adalah tertulis. Ya. Semua referensi yang digunakan penulis sebagai bahan penunjang maupun sebagai data. Silakan. Gimana membedakan itu? Kalau bahan penunjang itu untuk pelengkapnya, Bu. Kalau datanya yang akan dibahas atau diolah. Yang maksudnya pelengkap gimana, Indah? Karena kalau yang nomor 2 ini ya, setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul, ini kan sudah pasti nih, kaitan dengan kutipan gitu. Nah, ketika kita mengutip yang ada di dalam referensi atau yang dirujuk itu, apakah itu sebagai data atau sebagai penunjang? Misalkan saya mengutip dari naskah dari buku ini, maka buku ini sebagai data atau sebagai penunjang? Penunjang, Bu. Coba pahami, karena gini, setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka, begitupun sebaliknya. Ada hubungan. Coba pahami. Jadi kalau saya mengutip dari sini, saya ambil, maka ini sebagai penunjang atau sebagai data? Sebagai sumber data? Kalau dikutip sumber data, Bu. Iya, betul. Jadi ini sebagai sumber data. Jadi di situ maksudnya bukan maupun sebagai data, tapi sebagai sumber data harus. Ya. Nah, sekarang bagaimana yang bersifat penunjang? Jadi ketika Anda mengutip itu berarti Anda ingin sebagai sumber data. Kan ingat, sumber data itu kan ada 3. Semua dokumen, kemudian narasumber, dan peninggalan historis. Dokumen itu kan semua yang tertulis, baik cetak maupun elektronik. Jadi ketika kita mengutip sumber tersebut, dokumen tersebut, berarti itu sebagai sumber data kita. Gitu. Ya, jadi yang kita gunakan dari sini, kalau saya mengutip dari sini, inilah sumber data saya, yaitu daftar buku yang akan saya masukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, sekarang yang bagaimana kalau sebagai penunjang? Jadi kalau sebagai penunjang, kalau melihat definisi ini harus masuk juga ke dalam daftar pustaka. Ada yang tahu? Bisa menjelaskan? Jadi kalau sebagai penunjang, referensi tersebut kita gunakan untuk memperoleh pengetahuannya, untuk mengembangkan pengetahuan kita, untuk menambah pengetahuan kita, untuk menunjang pengetahuan kita. Jadi tidak kita kutip, tapi buku ini saya baca karena saya mau menulis. Saya mau meneliti, tapi nggak saya kutip. Misalkan gini, saya mau meneliti tentang pondasi misalkan ya, pondasi sungai misalkan. Nah,
Saya kan nggak tahu nih, saya sok-sokan aja, saya sebetulnya nggak mengerti tentang fondasi, tapi saya ingin mau menulis misalkan tentang, mau memberikan review tentang tulisan tulisan misalkan tentang fondasi. Nah, ketika saya mau mereview, nanti review itu saya tuliskan, saya kan butuh pengetahuan tentang fondasi. Saya baca tuh fondasi itu, kemudian saya menulis, ya, saya menulis esai misalkan berisikan tentang review saya terhadap tulisan tentang fondasi misalkan. Nah, saya tidak mengutip dari buku itu, tapi buku itu harus saya masukkan ke dalam daftar pustaka, karena buku itu sudah saya gunakan untuk menunjang pengetahuan saya tentang itu, untuk menambah wawasan pengetahuan saya tentang itu, untuk menambah pengetahuan saya tentang itu. Nah, berarti referensi tersebut itu dijadikan hanya sebagai penunjang. Saya tidak melakukan pengutipan apapun terhadap buku itu. Makanya kalau kita lihat ya, orang asing itu sangat teliti. Ketika dia menggunakan buku apapun di dalam suatu proses penelitian, suatu proses penulisan, dia akan masukkan ke dalam daftar pustaka. Makanya lihat daftar pustakanya sampai berpuluh-puluh kan, gitu ya. Saya pernah dulu ketika nggak ngerti zaman mahasiswa gitu, membaca tentang antropologi masyarakat Indonesia. Tapi kok di dalamnya kenapa ya ada misalkan tentang buku tentang teori Darwin, ternyata memang si penulisnya mau nambah pengetahuannya dari buku-buku tersebut, dia pertanggungjawabkan di daftar pustaka. Nah, jadi semua yang digunakan ketika dalam proses penelitian, proses penulisan harusnya masuk ke dalam daftar pustaka. Sekarang kan dipenggah. Pernah ikut program kreativitas mahasiswa Belmawa Dikti. Di sana hanya tertulis daftar pustaka yang referensi yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka yang dikutip saja, artinya yang sebagai sumber data saja. Ya. Yang sebagai sumber data saja yang sekarang itu kan dulu asalnya LIPI tuh. LIPI dari tahun 2000 ya, dan 2000 tuh kalau menyelenggarakan lomba itu, kalau dulu kan dia masukkan aja semua sama. Ketika tahun 2000 LIPI menuliskan begitu. Referensi yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka yang Anda kutip. Jadi kalau tidak dikutip, walaupun Anda baca, boleh tidak dimasukkan, begitu. Nah, terus sekarang diikuti tuh oleh Dikti, ya, tahun 2010, Belmawa tahun 2010, mulai Dikti mengikuti. Padahal kalau kita lihat, definisi dari daftar pustaka itu seharusnya tidak demikian. Harusnya apapun yang dibaca, itu harus masuk ke dalam daftar pustaka. Karena sebetulnya akan menyulitkan sendiri nilai ketika misalkan melihat ada suatu style atau gaya penulisan yang mirip dengan suatu buku, itu bisa dikatakan sebagai jiplakan juga kan, ya. Jadi ada istilah plagiarisme semu itu, ya. Jadi seolah-olah itu tidak plagiaris, tapi itu sebetulnya plagiaris begitu. Karena apa? Stylenya, gayanya sama. Ya, tapi kata-katanya mungkin berbeda, istilahnya yang digunakan berbeda dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita mengikuti definisi ini, seharusnya apakah referensi tersebut digunakan sebagai sumber data kita atau hanya sebagai penunjang, harusnya masuk ke dalam daftar pustaka. Dan ini sekarang mulai diikuti oleh sipil ya. Sipil sekarang mulai mengikuti begitu. Jadi sudahlah yang dirujuk saja oleh mahasiswa yang dituliskan ke dalam daftar pustaka supaya sama dengan Belmawa Dikti katanya. Harusnya tidak demikian. Karena mungkin saja seseorang ketika membaca misalkan ya, kalau kita senang pada suatu buku ya, misalkan kita senang satu buku itu tanpa sengaja nanti gaya penulisan kita tuh sama dengan gaya penulisan orang dalam buku itu, gitu loh. Nah, kalau misalkan ada orang yang teliti pernah membaca buku itu dan membaca karya Anda, ini sama, tidak dilihat dalam daftar pustakanya tidak ada, bisa saja Anda dikatakan sebagai plagiasi, sebagai plagiator, hasil jiplakan, itu bisa begitu. Jadi sebetulnya sangat aman apabila definisi ini betul-betul kita terapkan. Nah, sayang tadi seperti yang dikatakan oleh siapa tadi, Siva atau siapa yang mengatakan bahwa ya bergantung pada yang ditetapkan oleh lembaga, benar. Ya, kalau lembaga menetapkan A, ya kita gunakan format A, seperti itu. Format A, nanti dimintanya apa, begitu ya. Kemudian nanti dalam format A itu ada nggak ketentuan lagi, misalkan tambahan, yaitu misalkan masukan yang Anda rujuk, yang tidak dirujuk, tidak perlu dimasukkan. Ya. Saya dulu ingat sipil ketika tahun 96 ya, zaman Ibu Sherly, begitu. Mahasiswa tingkat 3 itu, dulu kan belum ada D4 ya, itu harus baca 10 buku yang diwajibkan oleh sipil. Ya,
tentang konstruksi, kemudian fondasi, pokoknya hal-hal yang utama. Jadi mahasiswa wajib gitu baca buku itu. Sehingga ketika ada tulisan mahasiswa yang stylenya sama dengan 10 buku itu, kita tidak menganggapnya plagiasi karena itu buku yang diwajibkan. Mungkin terpengaruh gitu. Tapi 10 buku itu ya, nah apabila misalkan dia rujuk masuk ke dalam daftar pustaka, yang tidak dirujuknya tidak dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Ya, tapi kalaupun ada sama itu boleh, karena itu adalah kesepakatan selingkung. Jadi itu gaya selingkung saja di teknik sipil yang menyebut servis seperti itu. Maka dulu itu pembimbingnya cukup 1, tapi pembacanya ada pembaca 1 dan 2. Coba kalau Anda lihat TA-TA tahun 90-an ya, nah itu seperti itu. Jadi pembimbing 1, nanti ada pembaca 1, pembaca 2. Nah, layak tidaknya karya Anda publikasi untuk sidang itu ada di tangan pembaca 1 dan pembaca 2. Nah, pembaca 1 dan 2 tuh kita udah tahu bahwa mahasiswa ini 10 buku wajib, kalau yang dimasukkan rujukannya hanya 4-5, atau itulah yang dirujuk, yang tidaknya tidak dimasukkan. Tapi ketika stylenya, gayanya ada yang sama dengan buku yang tidak dimasukkan, kita maklumi, karena itu sudah kesepakatan. Gitu, ya. Menjadi itu yang disebut dengan gaya selingkuh, ya, yang berlaku untuk lingkungan sipil saja. Ya. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini seharusnya paling aman Anda masukkan, kecuali tadi sudah ada ketentuan di dalam penulisan daftar pustakanya. Ya, itu yang pertama yang ingin saya jelaskan. Kemudian yang kedua tentang format. Format ini sekarang sangat banyak sekali. Dari mana Anda bisa melihat format sangat banyak? Buka saja bibliografi atau penulisan referensi dalam laptop Anda. Ya. Anda mau gunakan format IEEE atau IEEE, kemudian ada Chicago, Vancouver dan sebagainya, dan ada format-format yang kadang-kadang saya lihat aneh juga begitu ya. Itu biasanya kalau laptop-laptop baru tuh tambah lagi, tambah banyak lagi begitu ya. Nah, tapi biasanya yang sangat populer itu adalah hanya 5 ya, APA, MLA, Vancouver, Chicago dengan Harvard. Itu yang populer sekali. EBI juga nggak populer di dunia, EBI hanya populer di Indonesia begitu ya. Nah, kita berusaha untuk mensosialisasikan pedoman penulisan daftar pustaka berdasarkan ejaan bahasa Indonesia. Jadi MLA, Modern Linguist Association. Nah, ini pelopornya adalah New Zealand. Jadi para linguis di New Zealand membuat suatu format yang saat itu berlaku bagi lingkungannya saja ya. Nah, jadi universitas Delft atau apa itu, saya lupa lagi jangan. Nah, dia para linguisnya membuat format, maka itu yang dikatakan dengan MLA, Modern Linguist Association, asosiasi para linguis modern begitu ya. Dan ini akhirnya menyebar sampai ke Eropa, ke Amerika. Maka orang Eropa, orang Amerika, Asia pun mengikuti para linguis itu kalau menulis menggunakan format MLA gitu. Ya, nah apa format ini susunannya? Dituliskan nama, kemudian judul buku, tempat publikasi, nama publikasinya dan tahun di belakang. Satu bagian dengan bagian lainnya dipisahkan oleh koma, bukan oleh titik. Ya, nah kemudian para psikolog, ya, misalkan yang terkait dengan ilmu psikologi. Nah, itu dia membuat sendiri lagi formatnya, yaitu yang disebut dengan APA, American Philosophical Association. Jadi ini dari universitas yang ada di Amerika. Ya, kemudian juga akhirnya Harvard membuat sendiri, kemudian Universitas Vancouver juga buat sendiri, Chicago juga buat sendiri. Nah, Vancouver itu dulu hanya digunakan oleh tulisan-tulisan yang mengungkapkan bidang kedokteran dan kesehatan. Jadi kalau orang misalkan dari bidang humaniora lain yang bukan kedokteran nggak berani menggunakan Vancouver gitu ya. Kalau dulu seperti itu. Jadi masing-masing bidang itu mempunyai ciri khas sendiri dalam penulisan. Sejarahnya begitu ya. Nah, tapi karena perkembangan sangat pesat dalam penulisan, kemudian satu dengan yang lainnya akhirnya saling mempengaruhi ya. Tidak selalu orang yang bidangnya linguis menggunakan MLA, dia juga menggunakan APA. Akhirnya muncullah istilah kelompok humaniora dan non humaniora begitu ya. Makanya yang humaniora itu ilmu-ilmu humaniora kadang-kadang dia menggunakan APA, kadang-kadang menggunakan MLA, kadang-kadang Chicago, kadang-kadang menggunakan Harvard, tapi belum berani menggunakan Vancouver karena Vancouver itu khas sekali untuk kedokteran dan kesehatan. Begitu
Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan format EBI, ejaan bahasa Indonesia? Indonesia menciptakan suatu format penulisan yang urutannya adalah nama, tahun, judul, sarana publikasi. Satu bagian dengan bagian lainnya dipisahkan oleh titik. Nah, ini mirip dengan APA. Apa perbedaannya dalam penulisan tanggal? Begitu. Dan ini disosialisasikan oleh pemerintah, kan? Lewat ujian-ujian nasional, mungkin kalau dulu tuh dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Ketika Anda tes sampai perguruan tinggi, itu kan ada soal tentang penulisan daftar pustaka. Kalau Anda misalkan memilih yang tahunnya ditempatkan di akhir, pasti salah. Karena kunci jawabannya adalah yang format EBI, bukan format MLA. Yang tahunnya dikurung, misalnya Anda akan disalahkan juga karena bukan format APA. Bahkan nanti Anda kalau mau jadi birokrat, tes pegawai negeri, penulisan daftar pustaka itu juga masih dijadikan soal. Inilah usaha pemerintah untuk mensosialisasikan dalam penulisan-penulisan yang akan dipublikasikan di nasional, sebaiknya menggunakan format yang kita miliki, yaitu format ejaan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kan muncul format misalkan tadi IEEE ya, atau IEEE itu. Nah, itu ternyata digunakan oleh bidang-bidang elektro. Jadi orang-orang elektro menggunakan itu, gitulah ya. Nah, jadi ini format yang standar yang berlaku di kalangan para penulis di dunia seperti itu, ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan? Bagaimana sih misalkan kalau saya mau menggunakan tulisan ini dengan format apa? Memang betul dikembalikan kepada masing-masing penulis, begitu. Tapi ya, nah saran saya, kalau memang publikasi kita hanya nasional, hanya di Indonesia, apalagi kita hanya regional polban, gitu ya, misalkan, mengapa kita tidak menggunakan yang kita miliki? Ya, paling tidaklah rasa nasionalisme kita muncul, kita punya sendiri formatnya yang kita gunakan. Gitu, ya. Sebentar, ini habis baterai. Ya, jadi sebaiknya kita menggunakan format sendiri. Tapi kalau memang Anda mau mensosialisasikannya ke Australia, New Zealand, sebagian Asia, Anda tepat menggunakan format MLA karena para pembaca di sana atau para peneliti di sana menggunakan format itu. Kalau Anda memang publikasinya misalkan akan ke Amerika, ke Eropa, Anda bisa gunakan Chicago, Harvard, atau juga APA, tepat itu. Atau Anda mau lihat bidang, oh saya bidangnya adalah elektro, dia Anda gunakan IEEE, misalkan sekarang kan di elektro gitu ya, di jurusan elektro nih, zamannya pimpinannya Pak Tri, diarahkan mahasiswa itu untuk menggunakan IEEE itu ya, atau IEEE itu ya, arahkan ke situ mahasiswanya ya, seperti itu. Nah, jadi ini bergantung pada sebetulnya bukan hanya keinginan individu, tapi harusnya dasarnya adalah mau publikasi kemana kita. Ya, sekarang kan ada perubahan juga. Kalau Anda lihat Harvard misalkan itu hampir sama dengan APA. Sekarang Harvard ini format penulisannya APA, tapi penyusunannya mengikuti Vancouver. Maka diistilahkan di para penulis ini Harvard ini format banci gitu sekarang itu. Ya, misalkan APA ini sekarang sudah edisinya sampai edisi 7. Ya, apa bedanya edisi 7 dengan edisi-edisi sebelumnya? Menuliskan judul. Kalau tadi kata Indah, judul itu hanya diawali setiap awal kata huruf kapital kecuali kata tugas. Nah, APA versi 7 ini sekarang menuliskan daftar pustaka, judul itu seperti kalimat. Cukup di awal saja yang kapital, yang lainnya tidak gitu. Nah, itulah APA versi 7. Coba di komputer, di laptop-laptop yang misalkan produksinya tahun 1918 itu APA-nya sudah versi 7 masuk ke situ. Kalau laptop saya masih laptop jadul, jadi APA-nya masih ke versi 6. Itu sudah tidak beda lagi. Ya. Nah, jadi penentuan format kalau menurut saya adalah dilihat publikasi Anda mau kemana. Ya, kalau hanya nasional Anda gunakan EBI, kalau misalkan internasional silahkan arah Anda ke negara mana, maka lihat negara itu pada umumnya menggunakan publikasinya apa, Anda gunakan publikasi yang ada di negara tersebut, gitu ya. Misalkan Anda mau seminarnya ke mana Amerika, nah Anda tepat tuh menggunakan Harvard, Chicago, kemudian APA. Oh, Anda mau nanti ada seminar di Australia, Anda tepat menggunakan MLA.
Anda mau seminarnya di RWN Polban. Menurut saya tepatnya adalah menggunakan EBI. Walaupun misalkan saya lihat, waduh ini Pak Nur nih yang di UPPM dia minta formatnya Vancouver. Vancouvernya itu sekarang ini karena saya lihat ya ada perkembangan baru di Polban ini. Tulisan-tulisan yang akan diinikan oleh UPPM dia meminta formatnya Vancouver ya, padahal Vancouver itu ciri khasnya tadi kan untuk bidang kedokteran dan kesehatannya, tapi sekarang saya lihat juga ada beberapa jurnal yang meminta Vancouver. Vancouver itu kaitannya nanti memang mudah menelusuri sitasi, menelusuri kutipan. Nah inilah terjadi lagi sekarang perubahan seperti itu ya. Jadi kalau dulu Vancouver untuk bidang kesehatan dan kedokteran, sekarang juga bidang-bidang lain menggunakan Vancouver karena tadi memudahkan penelusuran sitasi atau pengutipan ya. Jadi itu pertanyaan dari Fitra ya. Anda bisa menentukan, mengikhtisarkan apa yang akan Anda lakukan dengan penjelasan saya dan penjelasan teman-teman Anda tadi gitu. Berikutnya untuk daftar pustaka tadi juga sama ya, contohnya jadi dikatakan kan kalau antar baris satu referensi itu spasinya rapat. Jadi kalau Anda menulis nih ada satu buku tidak cukup satu baris, Anda tuliskan baris kedua, nah maka spasinya rapat. Nanti antar buku gunakan bergantung pada pemaragrafan. Kalau paragraf naskah Anda 1,5, di sini pun dalam daftar buku antar bukunya 1,5. Kalau pemaragrafan Anda gunakan 2 spasi, nanti antar bukunya pun 2 spasi. Tapi antar baris dalam satu referensi itu menggunakan spasi rapat ya. Dan yang memang sangat jelas perbedaan antara yang berbeda itu kan hanya Vancouver sendiri ya. Vancouver itu kalau ditulis berdasarkan urutan susunan ke bawah atau penyusunan secara vertikal, dia mengikuti urutan dari kutipan. Jadi yang buku dikutip pertama itu akan dituliskan paling atas. Nah nanti baru buku-buku berikutnya itu berdasarkan urutan pengutipan. Nah, tapi kalau MLA, APA, Cicagu, Vancouver, dan EBI itu berdasarkan alfabetis setelah nama dibalik. Jadi dibalikkan dulu namanya, baru kita susun secara alfabetis, begitu ya. Nah, jadi Anda harus tahu, oh format APA urutannya apa nih? Nama, tahun, judul, sarana publikasi. Nah, tapi tahunnya ditulis dalam kurung. Sama EBI juga seperti itu, tulisan dalam kurung ya. Nah, kemudian misalkan apalagi perbedaannya dalam penulisan namanya. Kalau APA itu nama setelah dibalik disingkat. Jadi kalau namanya Ahmad Rangkuti menjadi Rangkuti, A titik. Tapi kalau format EBI tetap ditulis Rangkuti, Ahmad misalkan ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian bagaimana pemisahan satu bagian dengan bagian lainnya yang menggunakan titik atau koma, kemudian antara kota dengan penerbitnya menggunakan titik 2, itu kalau media cetak. Bagaimana kalau media elektronik? Media elektronik pada prinsipnya sama seperti media cetak, hanya media elektronik itu harus disertakan tanggal pengunggahan kita. Pengunduhan informasi. Jadi kita mendapatkan informasinya tanggal berapa. Kalau kita yang bayar itu kapan kita pesannya dituliskan, tapi kalau kita membaca saja langsung tanpa pemesanan adalah tanggal Anda memperoleh informasi itu. Jadi tanggal Anda membaca informasi tersebut. Nah, ini dituliskan di dalam kurung. Ya. Jadi Anda tuliskan dalam kurung, cukup Anda tuliskan hanya tanggal, bulan, dan tahun. Jadi harinya tidak perlu. Kadang-kadang kalau kita tuliskan itu nanti kalau kita online ya, misalkan memperolehnya secara online tidak offline, langsung begitu saat dialog misalkan dalam blog atau email, kadang-kadang itu muncul dengan jamnya kan ya, dengan hari dan jamnya ya. Kalau Anda revisi lagi saja, perbaiki lagi, cukup hanya bulan, tanggal, bulan, dan tahun, kemudian dituliskan dalam kurung dan di akhir dituliskannya ya. Nah, sehingga terlihatlah nanti mana yang media cetak dan mana yang media elektronik. Jadi Anda mau sumbernya apapun, email, blog, web dan sebagainya, tetap tanggal Anda memperoleh informasi itu dimasukkan ke dalam kurung ya. Kemudian penyusunan secara vertikalnya tidak dipisahkan ya, mana yang media cetak, mana yang media elektronik, tidak demikian. Ya, disatukan berdasarkan susunan alfabetis nama yang dibalik tadi ya, kalau untuk format APA dan sebagainya seperti itu.
ya. Nah, itu untuk penulisan format secara vertikal dan horizontalnya, jadi diperhatikan urutannya ya. Kemudian yang sering salah juga, penulisan daftar pustaka itu tidak ada penanda apapun ya selain font cover itu. Jadi kalau Anda menggunakan APA, MLA dan sebagainya, tidak ada istilah 1, 2, 3, strip-strip, A, B, C, D, tidak ada. Bersih kiri itu ya. Yang menunjukkan satu bagian dengan bagian lain itu kan adalah spasi yang lebih lebar, kemudian nama yang disusun secara alfabetis. Kemudian kalau Anda menggunakan teknik font cover tadi ya, misalkan disusun dengan menggunakan penomoran itu berdasarkan urutan, nah nomor itu harus ditulisnya di dalam kurung, bukan 1, 2, 3 pakai titik. Ya, idealnya itu kurungnya adalah kurung siku. Tapi ini kurung tidak jadi masalah, mau kurung siku boleh, mau kurung biasa boleh. Nah, ini menunjukkan urutan dalam pengutipan. Jadi bukan urutan berdasarkan penulisan 1, 2, 3 di dalam daftar pustaka, bukan, tapi urutan dalam pengutipan gitu ya. Jadi tidak ada penanda apapun di margin kiri ketika Anda menggunakan format selain font cover. Kalau Anda menggunakan format font cover, ada urutan 1, 2, 3 dan seterusnya berdasarkan urutan pengutipan referensi yang Anda gunakan gitu ya. Itu yang membedakan format font cover dengan format yang lain ya. Nah, kemudian tadi ada pembahasan oh ya, ada contoh tadi ya dari penggunaan dari internet itu tidak ada tahun. Kalau memang tidak ada tahun, ya tuliskan tidak ada ya. Jadi langsung begitu nama judul. Tapi kalau ada tahun, itu dituliskan sama seperti Anda menuliskan referensi media cetak. Jadi nama, tahun, judul, kemudian sarana publikasinya. Yang membedakan kan sarana publikasinya apa? Apakah penerbit dengan namanya, kota dengan namanya, atau blog atau webnya, lamannya, surelnya dan sebagainya. Itu sebetulnya sarana publikasinya ya. Nah, kemudian sekarang boleh tidak format tadi dicampurkan? Saya sudah jawab tidak boleh. Karena satu format dengan format lain itu punya aturan masing-masing. Jadi kalau Anda gunakan MLA konsisten dengan MLA. Kalau Anda gunakan EBI konsisten dengan EBI gitu. Jangan campur adukan. Buku Anda gunakan MLA. Begitu Anda ambil misalkan majalah Anda gunakan font cover. Nggak boleh ya, satu format saja yang boleh kita gunakan. Kemudian bagaimana kalau tidak ada nama? Kalau tidak ada nama, maka yang Anda masukkan adalah lihat, ada nggak lembaga yang bertanggung jawab? Misalkan gini, Anda gunakan SNI. Standar Nasional Indonesia itu kan tidak ada namanya ya. Tapi SNI ini dikeluarkan oleh apa lembaganya? Oh ada ini misalkan Badan Akreditasi Nasional. Nah berarti Anda tuliskan Badan Akreditasi Nasional. Karena nama lembaga nggak usah dibalik menjadi nasional Badan Akreditasi tidak ya. Oh ini dikeluarkan oleh misalkan WIKA, Wijaya Karya. Maka tuliskan itu Wijaya Karya. Jadi pengganti nama adalah nama lembaga. Kalau tidak ada, ya langsung Anda tuliskan tahun. Tidak perlu diberi keterangan noning, ya tanpa nama. Tidak perlu, langsung tuliskan tahun. Toh otomatis nanti ketika disusun, karena ini tidak berdasarkan alfabetis, tahun itu akan ditempatkan tentu saja di akhir dari yang sudah menuliskan lengkap. Jadi ketika kita menggunakan referensi, memang gunakanlah referensi yang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Ya sehingga kita bisa memberikan informasi yang lengkap ya. Tapi tadi seperti saya katakan, kalau berupa SNI, berupa misalkan undang-undang, berupa peraturan pemerintah, kan nggak ada namanya siapa penerbitnya itu. Tapi biasanya lembaga ya, maka kita tuliskan lembaga. Tidak ada nama lembaganya, tidak ada yang bisa bertanggung jawab, maka langsung tuliskan tahun ya. Tidak ada tahunnya, maka tuliskan langsung judul. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan itu? Ya sebaiknya jangan digunakan sebagai referensi Anda yang tidak lengkap informasinya ya. Cari yang lengkap informasinya, isinya sama, substansinya sama begitu ya, diungkapkan ya. Nah, itu tentang penggunaan daftar pustaka ya, penulisan daftar pustaka ya. Nah, jadi Anda sekarang sudah bisa menentukan, pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Nah, sekarang ini kan kita dimudahkan dengan sistem aplikasi bibliografi ya atau daftar pustaka yang ada di internet. Jadi silahkan kalau Anda mau menggunakan itu.
Tapi tadi lembaga menentukan apa. Kalau EBI memang belum masuk ya ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian sekarang kita lihat banyak aplikasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kalau saya lihat, ini ada penulisan daftar pustaka yang macam-macam lagi gitu ya misalkan. Nah, jadi nggak usahlah Anda gunakan itu, tapi Anda kalau mau yang gunakan tadi yang sangat populer di dunia, MLA, APA, Chicago, Harvard, Vancouver ya, kalau mau Anda gunakan itu. Dengan sekarang itu, tadi IEEE itu ya, atau IEEE itu sekarang sedang dia menancap ya, banyak digunakan para penulis ya. Tapi kalau sarana publikasi nasional, saya lebih sarankan gunakan format EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Hal yang terakhir yang ada di kelengkapan akhir ini, yaitu daftar riwayat hidup ya. Nah, penulisan daftar riwayat hidup di dalam laporan monograf ini atau tulisan lengkap itu ditulis secara formal. Ya, jadi penulisan daftar pustakanya tidak bernarasi ya, seperti yang terdapat di dalam buku-buku begitu. Misalkan penulis dilahirkan di sebuah kota pada tahun, tidak begitu. Tapi Anda tuliskan secara formal. Jadi Anda tuliskan daftar riwayat hidup Anda, karena ini untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan mencari informasi dari penulis tersebut, maka ditulis identitas lengkap Anda, kemudian riwayat pendidikan, riwayat prestasi yang diperoleh, itu boleh dimasukkan. Karena biasanya kalau misalkan orang ingin melihat, misalkan bagaimana Anda sebagai penulis, orang melihat dari daftar prestasinya. Tidak selalu prestasi akademis dimunculkan, boleh juga prestasi-prestasi lainnya. Mungkin prestasi Anda di organisasi, pernah misalkan menjadi moderator dalam forum mahasiswa Politeknik se-Indonesia misalkan, itu kan prestasi ya, tidak sembarangan orang bisa jadi moderator dalam pertemuan itu. Atau Anda misalkan pernah mengikuti lomba-lomba misalkan, walaupun tidak sampai ke juara, itu saya kira bisa dimasukkan sebagai prestasi Anda ya. Jadi dimasukkan ke dalam daftar riwayat hidup yang ditulis secara formal ya. Dan biasanya tulisan yang berisikan daftar riwayat hidup itu yang tadi berupa monograf tadi, tulisan lengkap ya. Nah, sehingga terukirlah nama Anda di sana ya, dalam satu karya tulis yang memang bisa Anda banggakan karena itu adalah karya Anda sendiri begitu ya. Itu yang harus Anda buat sekarang ini untuk tugas menjelang ujian akhir ya, UAS, yaitu Anda membuat satu tulisan, bentuknya makalah sajalah, jangan dalam bentuk monograf. Anda membuat satu tulisan, tapi di kelengkapan awalnya itu seolah-olah ada daftar, di isinya seolah-olah ada gambar, ada pilih dengan tabelnya bisa salah satu di antaranya. Jadi Anda sekarang membuat tulisan berupa makalah yang sederhana tapi lengkap isinya ya. Bisa Anda kembangkan dari proposal yang dikembangkan yang sudah Anda buat, bisa juga Anda membuat hal yang baru. Nah, tulisan ini agak panjang waktunya, dikumpulkan menjelang UAS dengan satu lagi yaitu nanti presentasi individu ya. Nah, untuk materi minggu depan kita masih ada satu lagi ya, yaitu tentang konvensi naskah ya. Siapa yang membahas tentang konvensi naskah? Sampai ke situ nggak? Membahas tentang itu nggak materi pembagian kelompoknya? Iya Bu, saya dengan Abu Bu. Ya, itu terakhir ya, kelompok terakhir kan? Ada lagi tentang terbaginya? Karena kalau saya lihat dari ini 1, 2, 3, kita baru 1, 2, 3, 4, 12 tambah 6, baru 18 orang ya? Masih ada berarti 6 orang lagi yang belum? Yang konvensi naskah berapa orang? Berdua Bu, saya dengan Abu Bakar. Yang lain yang belum presentasi siapa? Sudah?
Berarti ada satu catatan. Ada satu materi lagi, Bu, teori presentasi. Oh iya betul lupa. Satu teori teori presentasi ya, iya benar. Kalau itu berarti sudah lengkap ya. Catatan saya di sini kan sampai 7 kelompok, nanti ada 8, berarti ada 9 ya. Ya. Jadi betul untuk yang kaitan dengan penulisan laporan ilmiah ada 8 kelompok ya, nanti satu kelompok khusus untuk tentang teori presentasi. Jadi ada 2 kelompok lagi. Jadi minggu depan kita akan pelajari tentang konvensi naskah ya. Konvensi naskah ini sebetulnya sebagian sudah terjelaskan saat Anda membuat kelengkapan awal atau tadi menjelaskan kelengkapan akhir ya. Tapi bagaimana menuliskan itu yang sering salah ya. Misalkan penggunaan penomoran, pemarginan dan sebagainya. Kita akan dengarkan penjelasan itu dari teman Anda nanti ya minggu depan. Untuk latihan hari ini saya memberikan tugas menyusun daftar pustaka. Yang pertama saya minta Anda mencoba menulis secara manual. Membuat daftar pustaka dengan manual menggunakan format EBI, ya, ejaan bahasa Indonesia. Kemudian nanti yang kedua, Anda bisa gunakan sarana penulisan menggunakan komputerisasi, jadi menggunakan aplikasi referensi di dalam laptop Anda. Ya, silahkan mau menggunakan format MLA boleh, APA boleh, karena kalau format itu Anda masukkan data-datanya, nanti Anda tinggal klik mau apa, misalkan klik misalkan Vancouver, maka nanti munculnya Vancouver ya. Yang penting adalah Anda memasukkan datanya dengan benar, menuliskannya dengan benar. Misalkan tadi penulisan judul ya, misalkan Anda tulislah dengan huruf-huruf awal kapital kecuali misalkan kata tugas. Nah, kalau Anda akan pilih APA versi terbaru yang 7 ya, Anda berarti nanti menuliskan judulnya jangan menggunakan huruf kapital semua, tapi cukup yang di awal saja ya. Jadi silakan pilih aplikasinya mau yang mana, nanti akan Anda bisa membandingkan. Jadi kalau sudah masukkan ke situ gampang, mau berubah-ubah tentang formatnya juga tinggal klik format apa, karena datanya sudah ada ya. Kita belum menggabungkan dengan kutipan ya daftar pustaka ini. Karena kalau kita gabungkan antara daftar pustaka dengan kutipan, kita harus menggunakan Mendeley atau EndNote atau menggunakan lagi apa satu lagi itu ya. Nah, itu yang bisa menggabungkan antara daftar pustaka dengan kutipan. Rasanya begitu ada yang mencoba kan ya? Di kelas ini bukan mencoba menuliskan, menghubungkan antara daftar pustaka dengan kutipan dalam aplikasi referensi itu. Kelas ini bukan? Bukan ya. Baik, nanti saya kirim tugas pembuatan daftar pustakanya melalui WA ya. Kita akhiri pertemuan melalui Gmeet ini. Untuk tugas di GCL-nya saya buka sampai pukul 16 ya untuk mengumpulkan tugas daftar pustaka. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, saya boleh nanya? Ya, silakan Bima. Saya mau nanya terkait judul, Bu. Judul. Nah, untuk judul utama buku dengan judul di dalam buku, itu tuh keduanya harus diitalikan, Bu. Terus kapan penggunaan pakai kutip, Bu? Oh ya, dalam daftar pustaka. Dalam daftar pustaka, Bu. Ya. Jadi baik itu dalam daftar pustaka maupun dalam struktur naskah ya. Kalau kita menuliskan judul buku, maka penulisan judul buku ini diawali setiap kata huruf kapital kecuali kata tugas. Jadi misalkan ada buku dimensi manusia, maka D dengan M-nya saja yang harus huruf kapital. Ada buku misalkan pengolahan limbah sampah organik dan misalkan non-organik. Nah, pengolahannya P-nya kapital, S-nya sampah kapital, organiknya O-nya kapital, dan-nya kecil. Kemudian non-organik N-nya kapital lagi. Kita lihat nanti kaitan dengan aturan di dalam penulisan ejaan bahasa Indonesia, penggunaan huruf. Judul buku, istilah asing, nama majalah, itu kan harus berhuruf miring, huruf italik atau istilahnya huruf kursif kalau istilah linguistiknya. Jadi ketika Anda menuliskan judul buku, itu harus dimiringkan. Ketika menuliskan nama majalah, itu harus dimiringkan. Tapi di luar yang 5 itu, istilah asing, judul buku, nama majalah atau surat kabar atau tabloid, kemudian juga apalagi satu lagi, menghususkan kata, itu tidak boleh miring.
Jadi kalau Anda sekarang menulis judul artikel, maka beri tanda kutip. Menulis judul syair, tanda kutip. Judul film, tanda kutip. Lupa lagi ya bahasa Indonesianya ya, dulu di semester 1. Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan daftar pustaka, ketika Anda menuliskan judul buku, miringkan tulisannya. Tapi kalau judul artikel dengan tanda kutip, artikel ini adanya di mana? Oh, adanya di majalah. Ya, misalkan majalah apa? Nama majalahnya saja yang dimiringkan. Misalkan tadi dimensi manusia Anda temukan dalam majalah apa itu majalah psikolog itu? Intisari ya. Nah, jadi dimensi manusianya dengan tanda kutip, majalah Intisari cukup intisarinya saja yang dimiringkan. Atau Anda temukan di jurnal. Jurnal itu kan majalah, tapi majalah ilmiah. Ya, misalkan menyiasati penerangan di gedung bertingkat, itu judul artikelnya dengan tanda kutip. Ada dalam majalah konstruksi, maka konstruksinya yang dimiringkan. Ya, untuk kaitan dengan penulisan daftar pustaka. Sehingga bisa terlihat ketika orang melihat daftar pustaka tuh begitu ada tulisan judul yang dimiringkan itu pasti buku. Begitu tanda kutip, apakah itu dalam jurnal, apakah itu dalam surat kabar, apakah itu dalam dokumen lainnya. Itu hanya cukup dengan tanda kutip. Gitu Bima? Iya sudah Bu, makasih. Ya. Ini ya hal sepele tapi penting diterapkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan tatap mukanya. Silakan Anda lanjutkan dengan mengerjakan praktiknya. Dan ini bisa dikumpulkan hingga pukul 14. Ya, kita akhiri dengan hamdalah yang muslim, non-muslim silakan menyesuaikan. Ya. Alhamdulillah. Baik, ada yang kesulitan isi resensi di akademis tadi? Ada yang tidak bisa? Atau semuanya sudah bisa? Hadir semua ya, ini 25 dengan saya. Baik, Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya, walaupun kita udah kangen ingin kuliah.